Oke, pernah kepikiran nggak sih soal teknologi tak kasat mata yang jujur aja bikin dunia modern kita ini bisa jalan? Dari mobil listrik yang kita lihat di jalan, sampai komputer yang lagi kamu pakai sekarang, ada loh satu pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja terus-terusan. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia si chopper DC ini. Jadi, begini rencana kita. Pertama, kita cari tahu kenapa alat ini penting banget. Terus kita intip sihir di baliknya. Lihat dua kemampuan utamanya, gimana dia berevolusi jadi makin canggih, dan yang terakhir, kita bakal berburu chopper DC di sekitar kita. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, transformernya arus searah. Gini, biar kita benar-benar ngerti kenapa chopper DC ini krusial, kita harus mulai dari satu masalah yang sebenarnya ada di sekeliling kita tiap hari, tapi mungkin kita nggak sadar. Coba deh pikirin ini. Charger HP kamu kan butuhnya mungkin 5 volt, tapi laptop bisa jadi butuh 20 volt. Padahal sumber listriknya sama, dari satu colokan yang sama. Kok bisa ya? Nah, jawabannya itu ada di kemampuan buat mengubah tegangan arus searah atau DC secara efisien. Dan inilah dia, pahlawan kita, chopper DC. Bayangin aja dia ini kayak seorang pemahat listrik. Dia dapat satu bongkahan tegangan DC yang gede, terus dengan presisi tinggi, dia pahat jadi tegangan yang pas, entah lebih kecil atau lebih besar, sesuai apa yang dibutuhin sama gadget kita. Nah, itulah dia jawaban dari teka-teki charger tadi. Kamu pasti pernah dengar soal transformer kan? Alat yang biasanya ada di tiang listrik itu, yang tugasnya naikin atau nurunin tegangan. Nah, itu untuk arus bolak-balik atau AC. Anggap aja chopper DC ini versi DC-nya. Tugasnya sama persis, ngatur tegangan, tapi khusus buat dunia baterai dan alat-alat elektronik. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya si chopper ini memahat listrik? Nggak ada bagian yang gerak, nggak ada knop yang diputer. Ternyata rahasianya itu sederhana, tapi jenius banget. Kuncinya ada di kecepatan. Nah, kekuatan supernya ini namanya Pulse Width Modulation atau disingkat PWM. Coba bayangin, kamu punya saklar lampu, tapi bukannya dinyalain matiin pakai tangan, kamu melakukannya ribuan, bahkan jutaan kali setiap detik. Jelas ini bukan saklar biasa ya. Ini saklar elektronik super kenceng kayak MOSFET yang jadi jantung dari setiap chopper DC. Caranya tuh cerdas banget. Ini persis kayak mainin keran air. Kalau kamu buka tutup keran cepat banget secara berulang-ulang, kamu kan bisa ngatur rata-rata air yang keluar kan? Nah, PWM itu persis begitu, tapi dengan listrik. Dengan ngatur perbandingan waktu on dan off-nya, kita bisa ngendaliin tegangan output rata-ratanya dengan presisi yang luar biasa. Nah, tombol pengaturnya ini kita sebut duty ratio atau D. Gampangnya, ini tuh persentase waktu si saklar lagi dalam posisi on dalam satu siklus. Jadi makin lama dia on atau makin besar duty ratio-nya, ya makin tinggi juga tegangan outputnya. Simpel kan? Ini yang ngasih kita kendali penuh. Dan semua keajaiban tadi bisa kita rangkum dalam rumus yang super simple ini, khusus buat chopper yang nurunin tegangan ya. Tegangan output itu sama dengan duty ratio dikali tegangan sumber. Artinya apa? Kalau kita atur duty rasionya 50%, tegangan outputnya ya bakal jadi setengah dari input. Sesederhana itu, tapi dampaknya wah gede banget. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Yuk kita kenalan sama dua kepribadian utama dari si chopper ini. Anggap aja kayak dua pahlawan super, masing-masing dengan kekuatan yang beda. Di satu sisi, ada chopper step down atau sering disebut buck. Tugasnya, ya sesuai namanya, nurunin tegangan. Contohnya, ngambil 400 volt dari baterai mobil listrik, terus diturunin buat gerakin motornya. Nah, di sisi lain, ada kebalikannya, chopper step up atau boost. Ini tugasnya justru naikin tegangan. Misalnya, ngambil cuma 12 volt dari aki mobil biasa, terus didorong jadi ribuan volt buat nyalain busi. Dua tugas yang bertolak belakang, tapi basisnya sama, prinsip PWM tadi. Tapi, ya jelas dong, para insinyur nggak berhenti cuma di naik dan turun aja. Dengan ngelabungin konsep dasar ini, mereka berhasil menciptakan satu keluarga konverter yang jauh lebih canggih dan serbaguna. Dengan nambahin komponen-komponen lain kayak induktor dan kapasitor, secara cerdas muncullah konverter-konverter baru. Ada buck boost yang bisa dua-duanya, naikin sekaligus nurunin tegangan. Ada konverter terisolasi yang lebih aman buat alat-alat medis. Tapi yang paling keren itu adalah chopper multi-kuadran. Kenapa keren? Karena chopper multi-kuadran ini yang bikin salah satu fitur paling canggih di mobil listrik jadi mungkin, pengereman regeneratif. Jadi gini,
Waktu mobil listrik ngerem, si chopper ini nggak ngebiarin energi pengereman kebuang jadi panas. Enggak, energi itu ditangkep, diubah lagi jadi listrik, terus dimasukin lagi ke baterai. Bener-bener efisiensi level dewa. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Yuk kita cari tahu di mana aja si pahlawan tanpa tanda jasa ini beraksi di kehidupan kita sehari-hari. Siap-siap kaget karena ternyata kita sering banget ketemu sama dia. Contoh pertama, di dalam komputer atau laptop kamu. Kalau kita bedah motherboardnya, kita bakal nemuin puluhan chopper diisi kecil-kecil. Mereka lah yang ngambil listrik dari adaptor, terus mecah-mecah jadi berbagai level tegangan yang super stabil buat prosesor, RAM, sama kartu grafis. Tanpa mereka, komputer nggak bakal nyala. Lanjut ke energi terbarukan. Di sistem panel surya, chopper ini perannya kayak manajer energi. Dia yang mastiin setiap tetes energi dari matahari itu nggak ada yang kebuang. Semuanya dimanfaatin semaksimal mungkin buat ngisi baterai atau nyalain lampu di rumah. Bahkan di mobil bensin biasa pun ada loh. Chopper DC ini ngontrol kecepatan kipas radiator. Dulu, mobil-mobil lama itu pakai resistor gede yang boros banget, cuma buang-buang energi jadi panas. Nah, sekarang chopper ngerjain tugas yang sama tapi jauh lebih efisien. Hasilnya bisa ikut ngirit bensin. Jadi, kebayangkan dari komputer, energi hijau, sampai mobil yang kita naiki, ternyata teknologinya sama. Satu konsep inti, tapi bisa melahirkan inovasi yang nggak ada habisnya. Ini benar-benar nunjukin seberapa kuatnya bidang elektronika daya. Kita udah lihat gimana sebuah ide yang kelihatannya simple, cuma saklar yang kedip-kedip super cepat, ternyata bisa ngubah dunia. Pertanyaan buat kita semua sekarang, seiring teknologi ini jadi makin pinter, makin efisien, kira-kira inovasi hemat energi apa lagi ya yang bakal muncul di masa depan? Kayaknya kemungkinannya nggak terbatas. Terima kasih sudah menyimak.